pemirsa di sini bisa mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang SPN Polda Maluku Utara. Silakan, Pak. Adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan serta mengelola standar pendidikan untuk kepolisian dengan pangkat bintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pagi ini kita ketemu lagi dalam acara podcast Lemdiklat Talk bersama saya Kombes Pol Indra Setiawan Setiowibowo SIK MH. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, yaitu Bapak KSPN Polda Maluku Utara. Beliau adalah Komisaris Besar Polisi Michael Sitanggang SIK MH. Baik, untuk mempersingkat waktu kita sapa dulu beliaunya. Selamat pagi Pak KSPN. Selamat pagi, Komandan. Apa kabar Pak KSPN? Sehat? Sehat, Bapak Endras, senior kami yang baik hati. Mungkin ada yang bisa diterima atau kami dengar arahannya dari Komandan. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan podcast Lemdiklat Talk ini, berkenan Pak KSPN untuk bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan riwayat penugasan. Saya lihat di CV-nya Bapak cukup mantap dalam melaksanakan tugas, berbagai jabatan telah diemban, agar pemirsa bisa mengetahui, mengenal lebih jauh tentang penugasan Bapak KSPN. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih, Komandan. Mohon izin kami memperkenalkan diri sebelumnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan pangkat Komisaris Besar, nama lengkap Michael P. Sitanggang SKMH. Untuk riwayat penugasan kami angkatan tahun 98, mulai tahun 99 sampai dengan 2004, kami berdinas di Polda Bengkulu, kemudian setelah itu masuk sekolah PTIK, dan 2006 sampai 2016 kami berdinas di Polda Jatim. Selanjutnya masuk lagi sekolah Sespim. Dari 2016 kami sudah menjabat di Polda Maluku Utara ini. Adapun beberapa jabatan kami di Polda Maluku Utara, yaitu pernah sebagai Kasubdit 2 dan 3 di Krimum, kemudian selaku Kapolres di Pulau Morotai pada tahun 2018, kemudian 2019 sampai dengan 2020 kami selaku Kapolres Halmahera Timur. Selanjutnya di 2020 kami selaku Wadir Krimsus dan masuk pada jabatan selaku pengawas di IRBID, Inspektorat Bidang 2021, dan puji Tuhan kami dipercaya untuk naik pangkat selaku auditor kepolisian media tingkat 3 di Idwasda, dan saat ini dipercaya kembali mulai dari 2024 kemarin menjabat sebagai Kepala SPN di Polda Maluku. Demikian Bapak, sekedar perkenalan riwayat jabatan kami. Terima kasih. Penugasan yang luar biasa Bapak KSPN ini di wilayah cukup lengkap, ya. Saya rasa ini sudah sangat mantap dan matang untuk bekal Bapak menjadi KSPN, ya, untuk diterapkan dalam memimpin SPN. Alangkah
baiknya kalau Bapak bisa menceritakan histori dari SPN itu sendiri, ya, berdirinya, dan kemudian juga eh, apa yang menjadi tugas pokok dari SPN agar pemirsa di sini bisa mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang SPN Polda Maluku Utara. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kami akan menyampaikan secara singkat terbentuknya SPN Polda Maluku Utara, di mana sebelumnya Polda Maluku Utara itu adalah tipe B, dan sejak tahun 2017 maka Polda Maluku Utara ditingkatkan menjadi tipe A. Dan adapun pejabat KSPN yang pertama adalah AKBP Adi Setia Perkasa dan dilanjutkan oleh AKBP Imade Darmadi Giri SIK. Sejak saat itu SPN dipersiapkan di Sovivi, jadi belum masuk di Pulau Tidurinya, namun berada di wilayah Kota Madia, Kepulauan Tidore. Dan berdasarkan skep dari Kapolda Maluku Utara tahun 2018, maka dipisahkanlah ada beberapa anggota menjadi ataupun dimutasikan menjadi anggota SPN Polda Maluku Utara. Kemudian berangsur-angsur dari 2018 masuk kembali AKBP Yulianto Rumbe sebagai KSPN, kemudian di 2018 maka dibentuklah awal pertama pendidikan Diktuk Bintara, yaitu sebanyak 250 orang. Selanjutnya, secara definitif, Polda Maluku Utara memindahkan SPN dan makonya berada di Pulau Tidore, tepatnya di Kelurahan Purabati. Dan SPN dari Sovivi pindah sejak tanggal 1 Juni 2024 kemarin. Dan tanggal 2 mulai mengajar siswa Diktukba Polri gelombang pertama Angkatan 51 tahun angkatan 2024 dan dilanjutkan dengan gelombang 2 Angkatan 2024. Demikian sekilas kronologis perkembangan atau munculnya SPN di Polda Maluku Utara. Adapun tugas adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan serta mengelola standar pendidikan untuk kepolisian dengan pangkat Bintara. Fungsinya adalah perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, kemudian penyiapan pelaksanaan pendidikan, selanjutnya pembimbingan serta bimbingan kepribadian dan pengasuhan mental siswa, dan terakhir ada pelaksanaan pengajaran, penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk kompetensi dasar dan standar kompetensi operasional pendidikan. Untuk di SPN ini, kondisi personil sesuai dengan Peraturan Kepolisian 14 tahun 2018, DSP adalah 98 personil, namun untuk realnya saat ini adalah 73 personil. Dan untuk PNS, DSP-nya adalah 25 personil, namun realnya adalah personil, sehingga kami masih memiliki kekurangan personil sebanyak 47 orang. Adapun kondisi sumber daya manusia personil SPN, yaitu untuk S3 saat ini masih kurang. Untuk S2 ada 4 orang, S1 ada 13 orang, D3 ada 2 personil, dan lulusan SMA ada 53 personil. Sesuai jenjang pendidikan Polri, untuk Akpol ada personil, SIPSS nihil,
Secapa atau SIP ada 12 personil, PAG ada 7 personil, dan Bintara ada 5 personil. Untuk Dikbang PIM, Sespimen ada 1 personil dan Sespima ada 3 personil. Secara operasional ada 8 standar. Mohon izin saya ini sedikit. Mungkin saat ini ada nggak pendidikan yang sedang diselenggarakan di sana Pak Keswen? Atau mungkin prolat atau kegiatan pendidikan lainnya? Baik Bapak, untuk saat ini, untuk pendidikan, kami memiliki kebijakan bahwa dalam proses ataupun perjalanan bulan puasa untuk pendidikan kami kosongkan. Nanti setelah Lebaran baru akan kami panggil lagi personil untuk mengikuti prolat dan juga di Pers. Adapun mulai dari Januari sampai dengan Maret kemarin, kami sudah melaksanakan 3 prolat dan 1 di Pers dan 1 kali POK. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih Pak SPN. Boleh tahu apa program unggulan dari SPN Polda Maluku Utara itu? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Baik, Bapak. Untuk program unggulan, adalah implementasi program prioritas dari Lendiklat yang dilaksanakan di SPN, yaitu yang pertama adalah kampus berintegritas. Dalam hal mewujudkan kampus berintegritas ini, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu membangun kesadaran integritas di lingkungan SPN. Dalam artian kesadaran dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar yang kami terapkan kepada para pengasuh. Selanjutnya, memberikan penguatan integritas kepada personil SPN pada saat apel pagi dan juga kegiatan-kegiatan pertemuan. Selalu kami mengingatkan bahwa menjadi guru di SPN itu adalah merupakan suatu pengabdian yang besar untuk membesarkan institusi kita sendiri, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian ada beberapa pemasangan spanduk untuk memotivasi baik para pendidik maupun peserta pelatihan dan juga pendidikan. Dan terakhir adalah penandatanganan fakta integritas, di mana kami meminta kepada para pendidik agar melaksanakan tugas dengan maksimal dan secara tulus. Kemudian, dalam hal implementasi kampus muda, upaya dan langkah-langkah yang telah kami lakukan yaitu meningkatkan SDM Gadik dan pengasuh. Ini kami juga mengusulkan beberapa anggota agar mengikuti beberapa pelatihan dan juga pendidikan di luar SPN ini. Selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan kelas smart, yaitu kelas pintar. Kami berupaya menarik teknologi, yaitu membuat beberapa lokasi kelas terintegrasi dengan internet. Dan ketiga, meningkatkan sarana prasarana serta fasilitas penunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya, dalam implementasi kampus unggul. Untuk mewujudkan kampus unggul atau kampus yang memenuhi standar tinggi, telah dilakukan upaya yang pertama meningkatkan atau memenuhi standar mutu baik SDM maupun Starpras. Di sini kami mengaktifkan kembali perpustakaan SPN supaya literasi baik anggota maupun peserta pendidikan dan pelatihan tergugah kembali hatinya untuk mau membaca, bukan hanya membaca smartphone-nya, tetapi membaca buku-buku. Dan yang kedua, fasilitas penunjang proses belajar mengajar. Dan terakhir adalah kampus hijau, yaitu dalam rangka menciptakan kampus hijau sehat dan bahagia telah dilakukan langkah-langkah yaitu perawatan dapur dan juga lingkungan SPN
secara berkala serta melakukan perawatan dan kebersihan terhadap sarana prasarana yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir mohon izin kami sampaikan juga dalam hal menunjang dan mendukung program pemerintah pusat serta dari Mabes Polri, kami di SPN Polda Malut juga membuat ataupun mendukung program ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan serta lahan produktif yang ada di sekitar SPN serta lingkungan tempat tinggal masing-masing pendidik. Demikian Bapak. Bisa disampaikan apa jenis tanaman yang sudah ditanam di lahan yang disiapkan oleh SPN, Pak? Baik, untuk tanaman ketahanan pangan sesuai dengan instruksi untuk kepolisian dan juga untuk BSPN yang telah kami tanam adalah bukan ditanam lagi, bahkan sudah beberapa kali kita panen untuk pendidik yang tinggal di asrama, yaitu jagung beserta ubi. Demikian, Pak. Baik. Mungkin bisa disampaikan Pak KSPN untuk mendukung program pemerintah pusat ya dalam ketahanan pangan. Mungkin ada kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi yang ada di sekitar SPN atau mungkin dengan lembaga swadaya masyarakat. Baik Bapak, terima kasih. Kemarin kami dibantu oleh Dinas Pertanian Kota Madia Tidore untuk peminjaman alat karena lahan di tempat kami berbatu dan agak keras dan kami sempat dipinjamkan alat untuk melakukan pembongkaran tanah supaya mempermudah penanaman. Dan kemudian ada beberapa bibit jagung juga yang kami dibantu. Demikian Bapak. Terima kasih. Jadi ada dukungan dari pemerintah daerah begitu ya Pak? Suatu kerjasama yang bagus, sinergitas antara SPN dengan pemerintah daerah. Baik Pak KSPN, sebelum kita akhiri mungkin ada Pak KSPN bisa menyampaikan kepada para alumni SPN Polda Maluku Utara atau pemirsa di sini harapan dari Pak KSPN sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk alumni SPN Polda Maluku Utara dimanapun saat ini Anda berada, lakukan tugas dengan baik, tulus, mengabdi kepada masyarakat, dan ingat bahwa setiap tindakanmu akan membawa dampak yang besar terhadap institusi. Oleh karena itu, ingat keluarga, ingat Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas di tengah-tengah masyarakat. Demikian, Bapak. Terima kasih Pak KSPN. Baik, ini obrolan yang luar biasa antara kami dengan Kepala SPN Polda Maluku Utara, Kombes Pol Michael Sitanggang, SIKMH, yang telah hadir dalam acara podcast Lemdiklat pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, Bapak. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Ya. Dan saya akhiri acara podcast Lemdiklat pagi hari ini. Semoga membawa dampak positif dalam mendukung terwujudnya Kamtipas di wilayah Polda Maluku Utara. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.